Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu yang kini berada di usia 50, 60, bahkan 70 dan 80 tahun, pernahkah Ibu diam sejenak lalu bertanya dalam hati, apakah saya masih berharga? Apakah saya masih terlihat hebat di mata orang lain? Usia memang bertambah, rambut mungkin memutih, kulit tak lagi sekencang dulu. Namun jauh di dalam hati, setiap wanita tetap ingin merasa dihargai, dicintai, dan diakui keberadaannya. Usia senja bukan akhir dari pesona, melainkan fase kematangan yang justru bisa membuat seorang wanita semakin anggun dan berwibawa. Secara psikologis, di usia 50 hingga 80 tahun, wanita mengalami perubahan besar. Peran sebagai ibu mulai berkurang karena anak-anak mandiri. Perubahan hormon memengaruhi emosi dan rasa percaya diri. Lingkungan pun kadang tanpa sadar membuat wanita merasa sudah lewat masanya. Inilah fase yang rawan. Bukan karena tubuh melemah, tetapi karena harga diri bisa ikut menurun jika tidak dijaga. Padahal, menurut banyak penelitian psikologi perkembangan, masa ini justru disebut sebagai fase kebijaksanaan, saat pengalaman hidup menjadi kekuatan terbesar. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin menyapa ibu-ibu yang menyimak dari berbagai daerah, ibu dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, bahkan yang berada di luar negeri sekalipun. Coba tuliskan di kolom komentar, ibu menyimak dari kota mana? Dengan begitu kita tahu bahwa wanita-wanita hebat di usia matang ini tersebar di mana-mana. Kita tidak sendiri, kita satu perjalanan. Saya teringat kisah Ibu Ratna, 67 tahun. Setelah pensiun dan anak-anaknya tinggal jauh, beliau sempat merasa kehilangan makna. Ia berkata, dulu saya sibuk sekali, sekarang rumah terasa sunyi. Namun suatu hari ia mulai kembali menekuni hobi lamanya, membaca dan menulis catatan kecil setiap pagi. Perlahan rasa percaya dirinya kembali tumbuh. Orang-orang di sekitarnya kembali melihatnya sebagai sosok yang hangat dan bijaksana. Bukan karena ia muda, tetapi karena ia utuh sebagai dirinya sendiri. Jika seorang wanita di usia 55-80 kehilangan 5 hal penting dalam hidupnya, yang hilang bukan hanya semangat, tetapi juga aura. Dampaknya bisa terasa pada kesehatan, hubungan keluarga, bahkan cara orang lain memperlakukannya. Namun kabar baiknya, jika 5 hal itu masih dimiliki dan dijaga, hidup tetap terasa hebat. Wajah boleh menua tetapi pancaran jiwa tetap muda. Dan itulah yang sebenarnya membuat seseorang terlihat awet muda. Jadi ibu, usia bukanlah penghalang untuk tetap bersinar. Justru di usia inilah seorang wanita bisa berdiri dengan lebih tenang, lebih matang, dan lebih anggun. Di segmen berikutnya, kita akan mulai membahas hal pertama yang jika masih ibu miliki, maka hidup akan tetap hebat dan penuh cahaya. Bapak dan ibu, khususnya ibu-ibu yang kini telah memasuki usia 50 hingga 80 tahun, hal pertama yang membuat hidup tetap hebat dan terasa awet muda adalah rasa percaya diri yang tenang. Bukan percaya diri yang keras dan ingin diakui, tetapi keyakinan dalam hati bahwa saya masih berarti. Banyak wanita di usia ini mulai meragukan dirinya sendiri. Merasa tubuh berubah, merasa tidak lagi diperhatikan, merasa tidak lagi dibutuhkan. Padahal sesungguhnya, wanita yang tetap yakin pada nilainya akan memancarkan ketenangan yang sulit digantikan oleh kecantikan fisik semata. Secara psikologis, percaya diri di usia matang bukan berasal dari penampilan, tetapi dari penerimaan diri. Wanita yang menerima perubahan tubuhnya, menerima garis-garis wajahnya, menerima masa lalunya dengan damai, akan memiliki stabilitas emosi yang kuat. Ia tidak mudah tersinggung, tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain, dan tidak mudah merasa kalah. Inilah yang membuatnya terlihat anggun. Peneliti psikologi perkembangan menyebut fase ini sebagai fase integritas diri. Saat seseorang berdamai dengan perjalanan hidupnya, saya teringat pada Ibu Sulastri, 72 tahun. Ia pernah berkata, dulu saya takut terlihat tua, sekarang saya justru bangga dengan rambut putih saya. Ketika ia berhenti menutupi dirinya dan mulai menerima siapa dirinya, orang-orang justru semakin menghormatinya. Ia tidak lagi sibuk mencari pengakuan, ia berdiri dengan ketenangan. Dan ketenangan itulah yang membuatnya terlihat berwibawa. Bukan karena wajahnya tanpa kerut, tetapi karena hatinya tanpa beban. Jika rasa percaya diri hilang, dampaknya tidak kecil. Wanita bisa menjadi mudah tersinggung, mudah curiga, bahkan merasa tidak dihargai. Hubungan dengan anak dan keluarga pun bisa terganggu karena ia merasa diabaikan. Namun ketika percaya diri dijaga, dampaknya terasa luar biasa. Kesehatan mental lebih stabil, komunikasi lebih hangat,
dan orang lain pun merasa nyaman berada di dekatnya. Aura seorang wanita dewasa yang percaya diri adalah magnet alami. Sudut pandang bijaknya begini, Ibu. Percaya diri bukan tentang terlihat muda. Percaya diri adalah tentang merasa utuh. Tubuh mungkin berubah, tetapi nilai diri tidak pernah berkurang. Justru pengalaman, kesabaran, dan kebijaksanaan yang Ibu miliki adalah kekayaan yang tidak dimiliki oleh usia muda. Dan wanita yang menyadari itu akan berjalan dengan langkah yang lebih ringan dan kepala yang lebih tegak. Karena itu, jika sampai hari ini Ibu masih memiliki rasa percaya diri yang tenang dalam diri, pertahankanlah. Itulah salah satu rahasia hidup hebat di usia 50 hingga 80 tahun. Jika Ibu merasa bagian ini menyentuh hati, silakan tuliskan, "Saya masih berharga" di kolom komentar. Dan jika pembahasan seperti ini bermanfaat, bantu sebarkan agar semakin banyak wanita usia matang yang kembali menyadari nilainya. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke hal kedua yang tak kalah penting. Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu yang kini berada di usia 50 hingga 80 tahun, hal kedua yang membuat hidup tetap hebat dan terasa awet muda adalah hati yang tidak mudah pahit. Usia memang membawa pengalaman, tetapi pengalaman tidak selalu manis. Ada luka, ada pengkhianatan, ada anak yang mungkin pernah mengecewakan, ada sahabat yang menjauh, bahkan ada pasangan yang berubah. Namun wanita yang tetap lembut meski pernah terluka adalah wanita yang paling kuat. Hati yang tidak dipenuhi kepahitan akan memancarkan kehangatan yang membuat orang betah berada di dekatnya. Secara psikologis, di usia matang seseorang sangat rentan menyimpan luka lama. Jika tidak diselesaikan, luka itu berubah menjadi rasa sinis, mudah mengeluh atau mudah tersinggung. Perubahan hormon dan berkurangnya aktivitas sosial juga bisa membuat emosi lebih sensitif. Itulah mengapa banyak wanita usia 60-an merasa lebih cepat tersinggung dibanding masa mudanya. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia lelah secara emosional. Namun ketika seorang wanita memilih untuk melepaskan kepahitan dan belajar memaafkan, tubuhnya pun ikut lebih ringan. Kesehatan mental dan fisik saling terhubung. Saya teringat kisah Ibu Maria, 74 tahun. Ia pernah dikhianati dalam usaha keluarga yang membuatnya rugi besar. Bertahun-tahun ia menyimpan rasa sakit hati. Wajahnya sering terlihat muram, namun suatu hari ia berkata, "Saya lelah marah terus. Saya ingin sisa hidup saya damai." Sejak saat itu ia belajar memaafkan bukan untuk orang lain tetapi untuk dirinya sendiri. Perlahan wajahnya berubah. Ia lebih sering tersenyum. Orang-orang kembali nyaman berbincang dengannya, bukan karena masalahnya hilang tetapi karena hatinya memilih damai. Dampak jangka panjang dari hati yang pahit tidak bisa diremehkan. Penelitian menunjukkan bahwa stres berkepanjangan dan emosi negatif yang dipendam dapat meningkatkan tekanan darah, mempercepat penuaan sel, dan mengganggu kualitas tidur. Wanita yang terus mengulang-ulang cerita luka di dalam pikirannya akan merasa lebih cepat lelah dan lebih cepat merasa tua. Sebaliknya, wanita yang memutuskan untuk melepaskan akan memiliki wajah yang lebih cerah dan pikiran yang lebih jernih. Awet muda bukan hanya soal kulit, tetapi soal jiwa. Sudut pandang bijaknya begini, Ibu. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan hari ini. Wanita yang mampu berdamai dengan hidupnya memiliki ketenangan yang luar biasa. Ia tidak sibuk membuktikan diri, tidak sibuk membalas, dan tidak sibuk menyalahkan. Ia fokus menikmati sisa waktu dengan penuh syukur. Dan disitulah letak kehebatannya. Jadi jika sampai hari ini Ibu masih memiliki hati yang lembut dan tidak membiarkan kepahitan menguasai diri, itu adalah anugerah besar. Itulah salah satu hal yang membuat wanita usia 50 hingga 80 tahun tetap terlihat muda secara batin. Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu yang kini berada di usia 50 hingga 80 tahun, hal ketiga yang membuat hidup tetap hebat dan terasa awet muda adalah memiliki tujuan hidup yang jelas, meskipun sederhana. Banyak wanita di usia ini mulai merasa kosong setelah anak-anak mandiri dan rutinitas berubah. Dulu bangun pagi penuh kesibukan, kini rumah lebih tenang. Jika tidak hati-hati, ketenangan itu bisa berubah menjadi kehampaan. Padahal jiwa manusia selalu membutuhkan alasan untuk bangun setiap pagi. Secara psikologis, ketika seseorang kehilangan peran utama dalam hidupnya, seperti peran sebagai ibu yang aktif atau pekerja yang produktif, ia bisa mengalami apa yang disebut role loss atau kehilangan identitas peran. Di usia matang, ini sangat umum terjadi. Bukan karena wanita itu lemah, tetapi karena struktur hidupnya berubah.
Tanpa tujuan baru, pikiran menjadi lebih mudah gelisah, tubuh menjadi lebih cepat lelah, semangat pun perlahan menurun. Itulah mengapa memiliki tujuan, sekecil apapun, sangat penting bagi kesehatan mental dan emosional. Saya teringat pada Ibu Kartini, 70 tahun. Setelah pensiun dan ditinggal suami, ia sempat merasa hidupnya tidak lagi berarti. Namun suatu hari ia mulai mengajar mengaji anak-anak kecil di lingkungan rumahnya. Ia berkata, "Sekarang saya punya alasan untuk bangun pagi." Wajahnya kembali berseri. Tubuhnya yang dulu sering mengeluh kini terasa lebih ringan. Ia tidak mendapatkan uang dari kegiatannya, tetapi ia mendapatkan makna. Dan makna itulah yang membuatnya kembali hidup. Dampak jangka panjang dari hidup tanpa tujuan bisa sangat serius. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang merasa tidak memiliki tujuan hidup lebih rentan terhadap depresi, gangguan tidur, dan bahkan penurunan daya tahan tubuh. Sebaliknya, mereka yang memiliki aktivitas bermakna cenderung lebih aktif secara fisik, lebih terhubung secara sosial, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Jadi awet muda bukan hanya soal perawatan diri, tetapi juga soal arah hidup. Sudut pandang bijaknya begini, Ibu. Tujuan hidup tidak harus besar. Tidak harus menjadi tokoh masyarakat atau melakukan hal luar biasa. Bisa sesederhana merawat tanaman setiap pagi, menulis catatan harian, belajar hal baru, atau menjadi tempat curhat yang bijak bagi anak dan cucu. Wanita yang memiliki tujuan akan terlihat lebih hidup. Matanya berbinar karena ia tahu dirinya masih berguna. Dan wanita yang merasa berguna tidak akan pernah benar-benar tua. Karena itu, jika ibu saat ini masih memiliki alasan untuk bangun pagi dengan semangat, jagalah itu. Itulah salah satu rahasia hidup hebat di usia 50 hingga 80 tahun. Jika pembahasan ini terasa dekat di hati, silakan tuliskan, "Saya masih punya tujuan" di kolom komentar. Dan jika ibu merasa video ini memberi manfaat, bagikan kepada sahabat atau keluarga agar semakin banyak wanita usia matang yang kembali menemukan makna hidupnya. Bapak dan Ibu, khususnya ibu-ibu yang kini berada di usia 50 hingga 80 tahun, hal keempat yang membuat hidup tetap hebat dan terasa awet muda adalah kemampuan menjaga pergaulan yang sehat. Di usia senja, lingkaran pertemanan memang biasanya mengecil. Tidak lagi sebanyak dulu. Namun kualitas hubungan justru menjadi jauh lebih penting daripada kuantitas. Wanita yang tetap memiliki sahabat, teman berbagi cerita, atau komunitas yang positif akan terlihat lebih hidup dibanding mereka yang memilih menutup diri sepenuhnya. Secara psikologis, manusia tetap makhluk sosial hingga akhir hayat. Di usia matang, kebutuhan akan koneksi emosional justru meningkat. Namun ada pergeseran, bukan lagi sekadar berkumpul, tetapi mencari kedalaman dan kenyamanan dalam hubungan. Wanita yang kehilangan jaringan sosial seringkali merasa kesepian meski tinggal bersama keluarga. Kesepian yang berkepanjangan bisa memengaruhi kesehatan mental dan fisik, bahkan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan tidur. Saya teringat pada Ibu Rahma, 65 tahun. Setelah pensiun, ia memilih jarang keluar rumah karena merasa tidak lagi percaya diri. Awalnya ia merasa nyaman, tetapi lama-kelamaan ia sering murung. Suatu hari tetangganya mengajaknya bergabung dalam komunitas membaca kecil di lingkungan sekitar. Dari situ hidupnya berubah. Ia mulai tertawa lagi, berdiskusi, dan merasa didengar. Ia berkata, "Ternyata saya hanya butuh teman berbagi." Wajahnya kembali bersinar, bukan karena kosmetik, tetapi karena kebahagiaan sederhana. Dampak jangka panjang dari menutup diri sangat nyata. Hubungan sosial yang minim dapat mempercepat penurunan kognitif dan membuat seseorang lebih rentan terhadap depresi. Sebaliknya, wanita yang memiliki lingkungan pergaulan positif cenderung lebih stabil emosinya, lebih aktif fisiknya, dan lebih optimis dalam menjalani hari. Percakapan ringan, tawa kecil, dan perhatian sederhana bisa menjadi obat alami yang luar biasa bagi jiwa. Sudut pandang bijaknya begini, Ibu. Menjaga pergaulan bukan berarti harus selalu keluar rumah atau mengikuti banyak kegiatan. Yang penting adalah tetap terhubung. Bisa melalui arisan kecil, pengajian, komunitas hobi, atau bahkan panggilan video dengan sahabat lama. Wanita yang tetap terbuka terhadap hubungan sehat akan memancarkan energi positif. Dan energi positif itu membuatnya terlihat lebih anggun dan awet muda. Jika sampai hari ini Ibu masih memiliki 1 atau 2 sahabat yang tulus, jagalah mereka. Itulah salah satu kekayaan terbesar di usia matang. Di segmen berikutnya, kita akan membahas hal kelima yang seringkali sederhana tetapi sangat menentukan apakah seorang wanita terlihat segar dan percaya diri, atau justru mudah merasa rapuh. Bapak dan Ibu, khususnya ibu-ibu di usia 50 hingga 80 tahun,
Hal kelima yang membuat hidup tetap hebat dan terasa awet muda adalah menjaga tubuh dengan penuh kasih, bukan dengan rasa takut. Banyak wanita di usia ini mulai merasa tubuhnya berubah drastis. Sendi mulai kaku, tenaga tak lagi seperti dulu, berat badan naik turun. Sebagian merasa putus asa, sebagian lagi terlalu keras pada diri sendiri. Padahal tubuh di usia senja bukan musuh, melainkan sahabat lama yang telah setia menemani perjalanan hidup puluhan tahun. Secara psikologis, hubungan seseorang dengan tubuhnya sangat memengaruhi rasa percaya diri. Jika seorang wanita terus merasa tubuhnya kurang, tidak ideal, atau tidak menarik, pikirannya akan ikut lelah. Stres kronis akibat citra diri yang negatif dapat mempercepat penuaan dan melemahkan sistem imun. Sebaliknya, ketika wanita menerima tubuhnya dan merawatnya dengan bijak, makan seimbang, bergerak ringan, tidur cukup, ia bukan hanya menjaga fisik, tetapi juga harga dirinya. Saya teringat pada Ibu Dewi, 62 tahun. Dulu ia sering mengeluh soal tubuhnya yang tidak lagi ramping. Ia jarang keluar rumah karena merasa tidak percaya diri. Namun suatu hari ia memutuskan berjalan kaki setiap pagi selama 20 menit, bukan untuk kurus, tetapi untuk sehat. Ia juga mulai lebih memperhatikan pola makan tanpa menyiksa diri. Beberapa bulan kemudian bukan hanya tubuhnya yang lebih bugar, tetapi wajahnya juga terlihat lebih cerah. Ia berkata, saya tidak lagi mengejar muda, saya mengejar sehat. Dampak jangka panjang dari merawat tubuh dengan penuh kesadaran sangat besar. Aktivitas fisik ringan terbukti membantu menjaga kesehatan jantung, memperbaiki suasana hati, dan menjaga daya ingat. Wanita yang aktif secara fisik cenderung memiliki energi lebih stabil dan jarang mengalami gangguan tidur. Tubuh yang dirawat dengan cinta akan memancarkan vitalitas alami. Dan vitalitas itulah yang membuat seseorang tampak awet muda, meskipun usia terus bertambah. Sudut pandang bijaknya begini, Ibu. Awet muda bukan tentang menolak tua. Awet muda adalah tentang menghargai tubuh yang ada saat ini. Tidak perlu membandingkan dengan masa lalu. Tidak perlu bersaing dengan generasi muda. Cukup jaga tubuh agar tetap sehat, bergerak, dan bersyukur atas setiap kemampuan yang masih dimiliki. Wanita yang berdamai dengan tubuhnya akan berjalan lebih ringan dan tersenyum lebih tulus. Karena itu, jika sampai hari ini Ibu masih memiliki kesadaran untuk merawat tubuh dengan penuh kasih, pertahankanlah. Itulah salah satu rahasia terbesar hidup hebat di usia 50 hingga 80 tahun. Jika pembahasan ini terasa bermanfaat, tuliskan sehat dan bersyukur di kolom komentar. Dan bila Ibu merasa konten seperti ini memberi kekuatan, jangan ragu untuk membagikannya kepada sahabat yang mungkin sedang membutuhkan penguatan. Di segmen berikutnya kita akan membahas hal ke-6 yang berkaitan dengan ketenangan batin dan kematangan sikap. Bapak dan Ibu, khususnya ibu-ibu di usia 50 hingga 80 tahun, hal ke-6 yang membuat hidup tetap hebat dan terasa awet muda adalah kemampuan menjaga sikap tenang dalam menghadapi perubahan. Di usia ini, perubahan datang lebih sering. Perubahan fisik, perubahan kondisi ekonomi, perubahan hubungan, bahkan kehilangan orang-orang tercinta. Jika hati tidak siap, perubahan bisa terasa menakutkan. Namun wanita yang mampu bersikap tenang dalam perubahan justru terlihat semakin matang dan berkelas. Secara psikologis, ketenangan bukan berarti tidak memiliki masalah. Ketenangan adalah kemampuan mengatur emosi saat menghadapi ketidakpastian. Di usia matang, seseorang memiliki pengalaman panjang yang sebenarnya bisa menjadi modal besar untuk menghadapi situasi sulit. Namun jika pengalaman itu dipenuhi trauma dan kekecewaan yang belum selesai, ketenangan akan sulit muncul. Sebaliknya, jika pengalaman dipandang sebagai pelajaran, maka setiap perubahan akan dihadapi dengan lebih stabil. Saya teringat pada Ibu Lestari, 73 tahun. Setelah suaminya meninggal, ia merasa hidupnya runtuh. Awalnya ia sering menangis dan menutup diri. Namun perlahan ia berkata pada dirinya sendiri, saya harus tetap berdiri. Ia mulai menata ulang rutinitasnya, belajar mengelola keuangan sendiri, dan tetap aktif dalam kegiatan sosial kecil. Ia tidak menolak rasa sedih, tetapi ia tidak membiarkannya menguasai hidup. Orang-orang melihatnya sebagai wanita yang kuat, bukan karena ia tidak pernah jatuh, tetapi karena ia bangkit dengan tenang. Dampak jangka panjang dari ketenangan ini sangat besar. Wanita yang stabil emosinya cenderung memiliki tekanan darah lebih terkontrol, pola tidur lebih baik, dan hubungan keluarga yang lebih harmonis. Anak-anak pun merasa nyaman bercerita dan mendekat karena melihat ibunya sebagai sosok yang tidak mudah panik. Sebaliknya, jika setiap perubahan dihadapi dengan kemarahan atau kecemasan berlebihan,
tubuh dan pikiran akan cepat lelah. Sudut pandang bijaknya begini, Ibu. Hidup tidak pernah benar-benar stabil. Sejak muda hingga tua, selalu ada gelombang. Namun wanita yang memilih tenang di tengah gelombang akan terlihat lebih anggun dibanding mereka yang terus melawan arus dengan emosi. Tenang bukan berarti lemah. Tenang adalah bentuk kedewasaan. Dan kedewasaan adalah salah satu pesona terkuat di usia matang. Jadi jika sampai hari ini Ibu masih mampu menarik napas panjang saat masalah datang dan berkata dalam hati, "Saya bisa melewati ini," maka Ibu adalah wanita yang hebat. Itulah salah satu tanda bahwa hidup akan tetap hebat dan awet muda. Di segmen berikutnya kita akan membahas hal ketujuh yang berkaitan dengan cara seorang wanita memandang dirinya sendiri dan masa depannya. Bapak dan Ibu, khususnya ibu-ibu yang kini berada di usia 50, 60, bahkan 80 tahun, hal ketujuh yang membuat hidup tetap hebat dan terasa awet muda adalah kemampuan untuk tetap merasa berharga tanpa harus selalu diakui. Di usia senja, banyak wanita mulai merasa tidak lagi dibutuhkan. Anak-anak sibuk, cucu punya dunia sendiri, peran di masyarakat berkurang. Perasaan saya sudah tidak penting sering muncul diam-diam. Padahal harga diri tidak boleh bergantung pada perhatian orang lain. Secara psikologis, kebutuhan untuk dihargai adalah kebutuhan dasar manusia. Namun ketika usia bertambah dan peran berubah, sumber penghargaan juga harus berubah. Jika dulu merasa berharga karena mengurus rumah, membesarkan anak, atau aktif bekerja, kini nilai diri perlu dibangun dari dalam. Wanita yang tetap merasa berharga meski tidak selalu dipuji akan memiliki ketahanan mental yang lebih kuat dan aura yang lebih stabil. Saya pernah berbincang dengan Ibu Kartini, 68 tahun. Setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai guru, ia sempat merasa kosong. Tidak ada lagi murid yang memanggilnya Bu Guru. Ia merasa kehilangan identitas. Namun suatu hari ia berkata, "Saya bukan hanya guru di sekolah, saya tetap guru dalam hidup." Ia mulai membimbing anak-anak tetangga belajar membaca secara sederhana di rumah. Tanpa gaji, tanpa penghargaan besar, tapi wajahnya kembali berbinar. Ia menemukan kembali rasa berharganya. Dampak jangka panjang dari rasa berharga ini sangat dalam. Wanita yang merasa dirinya bernilai akan lebih percaya diri, lebih stabil emosinya, dan tidak mudah tersinggung oleh hal kecil. Sebaliknya, jika harga diri terus bergantung pada pengakuan, maka kekecewaan akan mudah muncul ketika perhatian tidak datang seperti dulu. Itu bisa memicu kesedihan berkepanjangan dan rasa tidak puas terhadap hidup. Sudut pandang bijaknya, Ibu, nilai diri tidak pernah ditentukan oleh jumlah orang yang memuji kita. Nilai diri lahir dari kesadaran bahwa kita telah menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, cinta, dan perjuangan. Di usia matang, yang terpenting bukan lagi terlihat hebat di mata dunia, tetapi tetap merasa cukup dan damai di dalam hati. Jika Ibu merasa tersentuh dengan bagian ini, coba renungkan sejenak. Dalam hal apa Ibu masih bisa merasa berharga hari ini? Tulis di hati, atau boleh juga dibagikan di kolom komentar agar kita saling menguatkan. Dan jika pembahasan ini terasa bermanfaat, silakan bagikan kepada sahabat atau keluarga yang mungkin sedang mencari kembali rasa berharganya. Di segmen berikutnya, kita akan masuk pada hal ke-8 yang tidak kalah penting, tentang semangat belajar yang tidak pernah berhenti meski usia terus bertambah. Bapak dan Ibu, khususnya ibu-ibu yang kini memasuki usia 50 hingga 80 tahun, hal ke-8 yang membuat hidup tetap hebat dan terasa awet muda adalah semangat untuk terus belajar. Banyak orang berpikir bahwa belajar hanya milik anak muda, padahal justru di usia matang, belajar menjadi sumber kehidupan baru bagi jiwa. Ketika seorang wanita berhenti belajar, pikirannya perlahan mengeras. Tetapi ketika ia tetap terbuka pada hal baru, wajahnya pun memancarkan semangat yang berbeda. Secara psikologis, otak manusia tetap mampu berkembang sepanjang hayat. Memang kecepatannya tidak seperti saat muda, tetapi kematangannya jauh lebih dalam. Wanita yang terus belajar, baik belajar memahami teknologi, membaca buku, mengikuti kajian, atau sekadar mencoba resep baru, akan menjaga pikirannya tetap aktif. Dan pikiran yang aktif membuat ekspresi wajah lebih hidup, pembicaraan lebih bermakna, dan kepercayaan diri tetap terjaga. Saya teringat pada Ibu Rahayu, 72 tahun, yang awalnya takut memegang telepon pintar. Ia merasa itu dunia anak-anak. Namun suatu hari ia berkata, "Kalau saya tidak belajar, saya akan tertinggal." Perlahan ia belajar menggunakan video call untuk berbicara dengan cucunya di luar kota. Wajahnya bersinar setiap kali bisa mengangkat panggilan sendiri tanpa bantuan.
Ia merasa bangga, bukan karena teknologi itu, tetapi karena ia membuktikan pada dirinya bahwa usia bukan alasan untuk berhenti berkembang. Dampaknya luar biasa. Wanita yang tetap belajar jarang merasa rendah diri. Ia tidak mudah merasa kuno atau tidak mampu. Sebaliknya, wanita yang menutup diri dari hal baru seringkali merasa tertinggal, lalu mulai menarik diri dari pergaulan. Dalam jangka panjang, sikap ini bisa memicu kesepian dan rasa tidak percaya diri yang semakin dalam. Sudut pandang bijaknya begini, Ibu. Belajar bukan tentang menjadi pintar seperti anak muda. Belajar adalah cara menjaga jiwa tetap segar. Tidak perlu belajar hal besar. Cukup satu hal kecil setiap minggu. Satu wawasan baru, satu doa baru yang dihafal, satu keterampilan sederhana. Itu sudah cukup untuk membuat hati merasa hidup. Dan inilah penegasannya. Selama Ibu masih mau belajar, Ibu tidak pernah benar-benar menua. Usia boleh bertambah, tetapi jiwa tetap muda karena terus berkembang. Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh pembahasan ini. Agar Ibu benar-benar memahami bahwa memiliki 8 hal sederhana ini sudah cukup untuk membuat hidup tetap hebat, anggun, dan awet muda dari dalam. Bapak dan Ibu, khususnya ibu-ibu yang kini berada di usia 50, 60, bahkan 80 tahun, kita telah sampai di penghujung pembahasan ini. Mungkin selama menyimak, ada bagian yang terasa seperti cermin. Ada yang menguatkan, ada yang menyentuh hati, bahkan mungkin ada yang membuat Ibu terdiam sejenak. Namun satu hal yang perlu kita tegaskan bersama. Usia bukan akhir dari kehebatan seorang wanita. Justru di usia senja, keindahan itu mencapai bentuknya yang paling matang. Kita sudah membahas 8 hal yang jika masih Ibu miliki, hidup akan tetap hebat dan terasa awet muda. Hati yang damai, pikiran yang terbuka, tubuh yang dirawat dengan cinta, lingkungan yang sehat, jiwa yang bersyukur, kemampuan memaafkan, rasa berharga dari dalam, dan semangat untuk terus belajar. Semua itu bukan soal kecantikan luar, bukan soal materi, bukan soal pujian, tetapi tentang kualitas batin yang membuat seorang wanita tampak anggun tanpa harus berusaha keras. Coba bayangkan ibu yang tetap tersenyum meski hidup tidak selalu mudah. Ibu yang memilih tidak membalas kata kasar dengan kemarahan. Ibu yang masih mau belajar hal baru meski tangan mulai gemetar. Ibu yang menjaga tubuhnya bukan demi penampilan, tetapi demi rasa syukur pada Tuhan. Wanita seperti itu tidak hanya awet muda, tetapi juga berkelas. Kehadirannya menenangkan, ucapannya bijak, tatapannya lembut namun kuat. Dampaknya bukan hanya pada diri sendiri. Wanita yang memiliki ke-8 hal ini akan menjadi pusat ketenangan dalam keluarga. Anak-anak merasa aman, cucu merasa dekat, tetangga merasa nyaman. Bahkan tanpa banyak bicara, ibu telah menjadi teladan. Dan itulah kehebatan sejati, bukan yang ditampilkan di depan umum, tetapi yang terasa dalam kehidupan sehari-hari. Sudut pandang bijaknya sederhana. Menjadi wanita hebat di usia 50-80 bukan tentang mempertahankan masa muda, tetapi tentang menerima usia dengan elegan. Bukan tentang terlihat sempurna, tetapi tentang hidup dengan hati yang matang. Jangan pernah merasa terlambat untuk memperbaiki diri. Selama napas masih ada, selama hati masih bisa belajar, selama jiwa masih mau bersyukur, hidup tetap punya makna. Dan sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, saya ingin mengajak Ibu merenung sejenak. Dari 8 hal tadi, mana yang paling ingin Ibu jaga mulai hari ini? Tulis di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Jika pembahasan ini terasa bermanfaat, Ibu boleh membagikannya kepada sahabat, saudara, atau anak perempuan yang Ibu cintai. Dan jika Ibu merasa nyaman belajar bersama di sini, silakan bergabung dengan menekan tombol subscribe, agar kita terus bertumbuh menua dengan elegan dan menjalani usia senja dengan penuh kebijaksanaan. Karena wanita yang matang bukan hanya dihormati, tetapi juga dirindukan.